Halo semuanya, di video ini kami akan menjelaskan mengenai sistem pendidikan nasional. Mari teman-teman kita simak videonya. Pada dasarnya, pendidikan nasional dibuat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berikut komponen-komponen sistem pendidikan nasional. Yang pertama ada pendidik. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas menyusun dan melakukan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, memberikan arahan dan pelatihan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua yaitu peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berupaya mengembangkan kemampuan diri melalui proses pembelajaran. Adapun hak-hak dalam peserta didik yaitu A. Menerima pendidikan agama menurut agama yang diyakini dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. B. Menerima beasiswa pendidikan bagi siswa yang berprestasi dan orang tuanya yang tidak mampu. C. Menyelesaikan pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Adapun kewajiban dari peserta didik yaitu A. Memenuhi peraturan pendidikan untuk menjamin keberlangsungan dan keberhasilan dari proses pendidikan. Yang B. Membayar biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dikecualikan dari kewajiban ini. Yang ketiga yaitu tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan memiliki kewajiban untuk melakukan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk mendukung proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tenaga kependidikan mendapat sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran melakukan tugas. Yang keempat yaitu jalur pendidikan. Jalur pendidikan adalah proses peserta didik untuk mengembangkan potensi diri melalui pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan yaitu A. Pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang terstruktur dan sistematis mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang B, yaitu pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan, kecakapan hidup, dan mengembangkan profesi dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang C, yaitu pendidikan informal. Pendidikan informal merupakan jalur pendidikan yang berasal dari keluarga dan lingkungan. Yang kelima yaitu kurikulum. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 1 pasal 1 ayat 19 mengatakan, kurikulum merupakan rancangan dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa, akhlak mulia, kecerdasan, dan minat peserta didik, serta keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta agama. Yang keenam yaitu akreditasi. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan. Akreditasi dilakukan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang. Dengan adanya akreditasi, mutu lulusan satuan pendidikan akan terjaga. Tujuan dari akreditasi yaitu memeriksa kesesuaian unsur-unsur pada sistem pendidikan yang telah ditentukan, memeriksa keefektifan pembelajaran, dan memberikan kesempatan perbaikan kepada mutu pendidikan. Yang terakhir yaitu pemerintah. Pemerintah merupakan salah satu komponen terpenting dalam sistem pendidikan. Pemerintah memiliki hak dan kewajiban untuk mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan undang-undang. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin pelaksanaan pendidikan tanpa adanya diskriminasi.
Negara yang kaya akan sumber daya alam tidak dapat memberikan kesejahteraan kepada warganya jika sumber daya manusianya tidak dapat memanfaatkan teknologi untuk memanfaatkan sumber daya alam. Sebaliknya, jika negara yang sedikit sumber daya alam namun sumber daya manusianya mampu mengembangkan teknologi, maka akan lebih cepat mengalami perkembangan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas manusia berperan penting dalam kemajuan dan pembangunan negara. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dapat dilakukan dengan cara setiap warga negara mendapatkan hak di dalam pendidikan. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai sistem pendidikan nasional. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dan terima kasih sudah menonton.